Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Nurjihan dengan NIM 2015201189 dari kelas BKI 3E. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam teknik konseling. Saya hanya akan menjelaskan 4 poin penting dalam macam-macam teknik konseling. Pertama ada perilaku attending, kedua empati, ketiga refleksi, dan yang terakhir ada eksplorasi. Sebenarnya masih banyak lagi macam-macamnya, tapi saya di sini hanya menjelaskan 4 poin saja. Pertama ada perilaku attending yang bisa disebut juga sebagai perilaku menghampiri klien. Hal ini mencakup komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Perilaku attending yang baik dapat menimbulkan hal positif seperti meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang aman, dan mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. Selanjutnya ada empati. Empati ialah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien dan bukan untuk atau tentang klien. Empati dilakukan sejalan dengan perilaku attending. Tanpa perilaku attending, mustahil terbentuk empati. Dalam empati terdapat 2 macam empati, yaitu empati primer dan empati tingkat tinggi. Empati primer yaitu bentuk empati yang hanya berusaha memahami perasaan, pikiran, dan keinginan klien dengan tujuan agar klien dapat terlihat dan terbuka. Contoh ungkapan empati primer: saya dapat merasakan bagaimana perasaan Anda, dan saya mengerti keinginan Anda. Empati tingkat tinggi, yaitu empati apabila kepemahaman konselor terhadap perasaan, pikiran, keinginan, serta pengalaman klien lebih mendalam dan menyentuh klien. Karena konselor ikut dengan perasaan tersebut, keterlibatan konselor terhadap membuat klien tersentuh. Contohnya, ungkapan empati tinggi: saya dapat merasakan apa yang Anda rasakan, dan saya ikut terluka dengan pengalaman Anda itu. Ketiga, refleksi. Refleksi adalah teknik untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbalnya. Terdapat 3 jenis refleksi, yaitu refleksi perasaan, refleksi pikiran, dan refleksi pengalaman. Refleksi perasaan adalah keterampilan atau teknik untuk dapat memantulkan perasaan klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal. Contohnya, tampaknya yang Anda katakan adalah. Selanjutnya ada refleksi pikiran, yaitu teknik untuk memantulkan ide, pikiran, dan pendapat klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal klien. Contohnya, tampaknya yang Anda katakan. Selanjutnya ada refleksi pengalaman, yaitu teknik untuk memantulkan pengalaman-pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal klien. Contohnya, tampaknya yang Anda katakan sesuatu bla bla bla. Dan yang terakhir ada eksplorasi. Eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengamatan klien. Hal ini penting dilakukan karena banyak klien menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya. Teknik ini memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tekanan, dan terancam. Seperti halnya pada teknik refleksi, dalam teknik eksplorasi ini pun terdapat 3 macam teknik, yaitu eksplorasi perasaan, yaitu teknik untuk dapat menggali perasaan klien yang tersimpan. Contohnya, bisakah Anda menjelaskan apa perasaan bingung yang dimaksud? B. Eksplorasi pikiran, yaitu teknik untuk menggali ide, pikiran, dan pendapat klien. Contohnya, saya yakin Anda dapat menjelaskan lebih lanjut ide Anda tentang sekolah sambil bekerja. C. Eksplorasi pengalaman, yaitu keterampilan atau teknik untuk menggali pengalaman klien. Contohnya, saya terkesan dengan pengalaman yang Anda lalui, namun saya ingin memahami lebih lanjut tentang pengalaman tersebut dan pengaruhnya terhadap pendidikan Anda. Catatan eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Hal ini penting dilakukan karena banyak klien menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.